natuurlijk fantastisch dat ik überhaupt ben opgeroepen. Vorig jaar zat ik op de bank en nu het eerste seizoen dat ik speel en dan gelijk opgeroepen worden voor Indonesië. Dat is echt... Gak ada klakson tolet gitu kan. Lolet. Ada tolet. Dia kagak ngerti tolet biar kagetin dikit. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Berita utama sepak bola hari ini. Skandal naturalisasi Malaysia, bantuan AFC cuma kedok, FIFA murka kena kibul lagi. Nasib Sedima Arten PS batal debut akibat terganjal izin kerja. Dua mata pisau diaspora Timnas Indonesia eksodus tinggalkan Eropa. John Hartman ingin cetak sejarah di FIFA Series 2026, meski banyak yang pesimis. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Skandal naturalisasi Malaysia, bantuan AFC cuma kedok, FIFA murka kena kibul lagi. Skandal naturalisasi pemain keturunan palsu yang mengguncang sepak bola Malaysia belum menunjukkan tanda mereda dan justru memasuki babak yang semakin rumit. Anggota Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Malaysia atau FEM sempat menyatakan mundur secara massal sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun kini beredar kabar bahwa mereka berpeluang kembali menduduki kursi yang sama. Situasi ini memunculkan kecurigaan bahwa langkah mundur tersebut hanya sandiwara untuk meredakan amarah publik sekaligus menghindari sanksi berat dari FIFA. Banyak pengamat menilai bahwa bantuan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang disebut sebagai pendamping proses reformasi justru berpotensi menjadi kedok baru untuk menutupi persoalan yang sesungguhnya. Justru bermula ketika FIFA menemukan adanya pemalsuan dokumen terhadap sejumlah pemain yang dinaturalisasi untuk kepentingan Timnas Malaysia. Temuan itu membuat dunia sepak bola regional terkejut karena melibatkan 7 pemain yang selama ini tampil membawa nama negara. Tekanan publik di dalam negeri Malaysia pun meningkat tajam. FAM akhirnya mengumumkan pengunduran diri seluruh anggota Exco dengan alasan memberi ruang pembenahan tata kelola. Keputusan tersebut pada awalnya disambut positif, seolah menjadi langkah berani untuk membersihkan organisasi dari praktik kotor. Namun perkembangan terbaru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat sepak bola senior Malaysia, Datuk Pekan Ramli, menjelaskan bahwa secara aturan terdapat masa tenggang 1 periode sebelum para anggota yang mundur diperbolehkan kembali ikut pemilihan. Celah inilah yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh kelompok lama untuk kembali berkuasa tanpa benar-benar menjalani proses pertanggungjawaban. Pekan menegaskan bahwa apabila para exco lama kembali setelah kongres berikutnya, maka pesan yang dikirim kepada FIFA adalah bahwa reformasi hanya basa-basi belaka. Ia menilai Badan Sepak Bola Dunia tidak akan mudah menerima skenario seperti itu. Lebih jauh, Pekan mengungkapkan bahwa pengunduran diri massal sebenarnya bukan permintaan langsung dari FIFA, melainkan saran yang datang dari AFC. Fakta tersebut membuat publik bertanya apakah AFC benar-benar bertindak sebagai penengah independen atau justru ikut membantu FAM menghindari hukuman. Menurutnya, bantuan dari AFC bisa saja berubah menjadi alat untuk mengelabui proses investigasi internasional. Ia mengingatkan bahwa inti persoalan bukan pada siapa yang duduk di kursi pengurus, melainkan pada pengungkapan pelaku pemalsuan dokumen dan perbaikan sistem verifikasi pemain. Pekan menambahkan bahwa FIFA sejak awal menghendaki penyelidikan menyeluruh terhadap skandal tersebut. Badan dunia itu ingin Malaysia mampu mengidentifikasi pihak yang terlibat, memberikan sanksi tegas, serta meninjau ulang tata kelola FEM agar kasus serupa tidak terulang. Pengunduran diri Exco menurutnya sama sekali tidak cukup menjawab tuntutan itu. Ia menggambarkan bahwa skandal dokumentasi pemain merupakan persoalan besar yang menyentuh integritas kompetisi internasional, sehingga penyelesaiannya harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar mengganti wajah pengurus untuk sementara waktu. Kecurigaan terhadap peran AFC semakin kuat ketika menyinggung aturan internal FAM. Dalam statuta federasi disebutkan bahwa pihak ketiga dilarang ikut campur dalam proses pemilihan anggota baru. Artinya, keterlibatan AFC seharusnya dibatasi hanya pada fungsi konsultatif, bukan mengatur arah politik organisasi. Pekan mengingatkan bahwa sistem pemilihan di FAM selama ini hanya memberi hak suara kepada afiliasi tertentu dan seringkali terlihat sudah diatur sejak awal. Kondisi itu menutup peluang munculnya figur independen yang benar-benar membawa semangat perubahan. Menurut Pekan, tim khusus yang dibentuk AFC semestinya meninjau ulang peraturan yang dianggap regresif tersebut dan memberikan rekomendasi untuk disahkan dalam Kongres. Tanpa perubahan struktural, pergantian pengurus hanya akan memutar lingkaran lama.
Ia menilai publik Malaysia mulai kehilangan kepercayaan karena melihat pola yang sama terus berulang setiap kali terjadi krisis. Reformasi yang dijanjikan seolah berhenti pada level retorika, sementara praktik manipulasi tetap berjalan di balik layar. Dampak skandal ini tidak hanya merusak citra FAM, tetapi juga mengancam masa depan pemain lokal yang berjuang secara jujur. Banyak klub dan akademi mulai mempertanyakan mekanisme naturalisasi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai jalan pintas meningkatkan prestasi. Jika terbukti ada pemalsuan identitas, maka keikutsertaan Malaysia di berbagai turnamen internasional bisa terancam pembatalan. Sponsor dan mitra komersial pun dilaporkan mulai menahan dukungan karena khawatir terseret dalam pusaran kontroversi. Di tingkat regional, negara-negara tetangga ikut mengamati dengan cermat. Mereka khawatir kasus serupa menular dan merusak kredibilitas sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Beberapa federasi bahkan mendesak AFC bersikap lebih transparan dalam memberikan bantuan kepada FAM. Publik menuntut agar setiap langkah pendampingan diumumkan secara terbuka, termasuk batas kewenangan dan target yang harus dicapai. Tanpa keterbukaan, tudingan bahwa AFC hanya menjadi tameng politik akan semakin menguat. Sementara itu, suara dari kalangan supporter Malaysia sendiri terbelah. Sebagian masih berharap para exco lama diberi kesempatan kedua dengan alasan pengalaman mereka dibutuhkan. Namun kelompok yang lebih besar menolak keras gagasan tersebut dan menuntut figur baru yang bersih dari jejak masa lalu. Mereka menilai sepak bola Malaysia tidak akan maju jika terus dikelola oleh orang yang sama dengan pola pikir lama. Demonstrasi kecil di beberapa kota menjadi tanda bahwa kesabaran publik mulai menipis. FIFA hingga kini belum mengeluarkan keputusan final, tetapi sinyal yang muncul menunjukkan bahwa badan dunia itu tidak akan mudah dilunakkan. Jika terbukti ada upaya mengelabui proses reformasi, sanksi berat seperti pembekuan keanggotaan bisa saja dijatuhkan. Konsekuensinya sangat besar, mulai dari larangan tampil di turnamen internasional hingga penghentian bantuan pengembangan. Tekanan itulah yang seharusnya mendorong FAM untuk bersikap jujur, bukan mencari celah penyelamatan diri. Nasib Sedima Arten Paes batal debut akibat terganjal izin kerja. Nasib kurang beruntung harus dialami kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, yang terpaksa menunda momen debutnya bersama raksasa Belanda Ajax Amsterdam pada pertandingan pekan ke-22 Liga Belanda yang digelar di Stadion Avas. Antan penjaga gawang klub Amerika Serikat FC Dallas tersebut dikabarkan masih terbentur persoalan administratif berupa izin kerja di Belanda yang belum sepenuhnya rampung. Situasi ini membuat rencana besar Ajax untuk langsung menurunkan Paes sebagai pengawal gawang utama harus tertunda hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Tidak hanya Maarten Paes yang menghadapi kendala serupa, pemain baru Ajax lainnya yakni Maher Carrizo juga mengalami nasib yang sama. Keduanya belum memperoleh lampu hijau untuk tampil karena proses perizinan yang berjalan lebih lambat dari perkiraan manajemen klub. Media Belanda AD melaporkan bahwa Ajax dipastikan tampil tanpa Maarten Paes dan Maher Carrizo ketika menghadapi AZ, sebab para pemain anyar tersebut masih berada dalam tahap menunggu keluarnya izin kerja dari otoritas setempat. Di tengah kabar kurang menggembirakan itu, terdapat sedikit perbedaan nasib pada rekrutan anyar Ajax lainnya, Oleksandr Zinchenko. Pemain asal Ukraina tersebut disebut sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif sehingga secara regulasi telah bisa dimainkan. Namun kondisi kebugarannya justru menjadi persoalan baru karena Zinchenko dikabarkan tidak mengikuti latihan bersama tim selama 10 hari terakhir. Akibatnya, peluang sang pemain untuk langsung melakoni laga perdana bersama Ajax melawan AZ Alkmaar juga masih diragukan. Pelatih Ajax, Fred Grim, secara terbuka membeberkan alasan mengapa Maarten Paes dan Carrizo belum dapat diturunkan pada pekan ini. Menurut sang pelatih, persoalan utama murni terletak pada aspek administratif yang hingga kini belum selesai. Ia menyampaikan harapannya agar seluruh proses perizinan bisa segera dituntaskan dalam waktu dekat, karena hal tersebut juga menjadi prioritas utama pihak klub. Grim menambahkan bahwa hingga saat ini ketiga pemain baru tersebut bahkan belum bisa mengikuti sesi latihan resmi bersama tim. Lebih jauh, Grim menilai peluang Paes dan Carrizo untuk mendapatkan visa kerja pada akhir pekan ini tergolong kecil. Meski demikian, ia tetap berharap manajemen Ajax mampu bergerak cepat untuk menyelesaikan seluruh kendala birokrasi yang ada. Bagi Grim, kehadiran Paes khususnya sangat penting mengingat Ajax membutuhkan sosok kiper berpengalaman untuk memperkuat lini pertahanan mereka di sisa musim kompetisi. Dalam kesempatan yang sama, Grim juga memberi isyarat bahwa ketiga pemain anyar tersebut memiliki kemungkinan sangat tipis untuk tampil menghadapi AZ. Alasan utamanya bukan hanya soal izin, tetapi juga minimnya persiapan fisik dan taktikal yang mereka jalani bersama tim.
Menurut Krim, para pemain itu belum berlatih selama 10 hari karena masih menunggu keluarnya izin kerja, dan kondisi tersebut jelas tidak memungkinkan untuk langsung memulai pertandingan level tinggi. Ia menegaskan bahwa situasi semacam itu sama sekali tidak ideal dan hampir mustahil bagi seorang pemain untuk tampil maksimal tanpa persiapan yang cukup. Bagi Maarten Paes pribadi, penundaan debut ini tentu menjadi pukulan psikologis. Ia datang ke Ajax dengan mimpi besar untuk membuktikan kapasitasnya di kompetisi Eropa setelah sebelumnya berkarier di Major League Soccer bersama FC Dallas. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap Paes dapat segera menunjukkan kualitasnya di Liga Belanda sehingga kepercayaan diri dan jam terbangnya semakin meningkat menjelang agenda internasional bersama skuad Garuda. Para analis sepak bola Belanda menilai Ajax sebenarnya sudah menyiapkan skema khusus untuk mengintegrasikan Paes ke dalam tim utama. Gaya bermainnya yang modern, refleks cepat, serta kemampuan distribusi bola dianggap sangat cocok dengan filosofi permainan Ajax yang mengutamakan penguasaan bola dari lini belakang. Namun semua rencana tersebut terpaksa tertahan oleh tembok birokrasi yang tidak bisa diterobos dalam waktu singkat. Sementara itu, pihak Ajax dikabarkan terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas terkait untuk mempercepat proses penerbitan izin kerja. Klub menyadari bahwa keberadaan Paes dan Carrizo sangat dibutuhkan untuk memperdalam skuad, terutama menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat. Manajemen juga menyiapkan program latihan mandiri agar kondisi fisik kedua pemain tidak merosot selama masa penantian. Dua mata pisau diaspora timnas Indonesia eksodus tinggalkan Eropa. Gelombang kepulangan para pemain diaspora timnas Indonesia dari benua Eropa menuju kompetisi dalam negeri kini menjadi topik besar yang memunculkan perdebatan luas ibarat dua mata pisau bagi masa depan sepak bola nasional. Di satu sisi, langkah ini membuka peluang baru bagi peningkatan jam bermain dan kedekatan dengan atmosfer lokal. Namun di sisi lain terselip kekhawatiran akan penurunan standar kompetisi yang selama ini mereka rasakan di Eropa. Fenomena ini semakin nyata pada musim 2025-2026 ketika eksodus pemain keturunan mulai bergerak secara masif dan terencana. Nama-nama seperti Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reijenders, Rafael Struijk, dan Jens Raven menjadi gelombang pertama yang memutuskan mengawal langkah pulang pada pertengahan tahun 2025. Setelah itu, pada periode jendela transfer berikutnya, arus kepulangan semakin deras. Hingga hari Kamis terbaru, tercatat sudah ada 4 pemain lain yang dipastikan akan merumput di kompetisi Super League, yakni Shane Petinama, Mauro Zijlstra, Dion Marks, dan Ivar Jenner. Jumlah ini diyakini belum menjadi angka terakhir karena masih ada beberapa nama yang terus dikaitkan dengan rencana kembali ke tanah air. Salah satu figur yang paling ramai dibicarakan adalah Ragnar Oratmangoen, penyerang yang saat ini membela klub Dender FC. Beredar kabar kuat bahwa ia tengah dipertimbangkan untuk bergabung dengan Persib Bandung dan melanjutkan kariernya di Indonesia. Rumor tersebut semakin memanaskan diskusi publik tentang arah karier para pemain diaspora dan dampaknya bagi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Fenomena kepulangan pemain dari Eropa sebenarnya bukan cerita baru. Pada periode sebelumnya, publik sudah menyaksikan langkah serupa yang diambil oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman setelah menjalani karier di kompetisi Eropa Timur. Jauh sebelum itu, nama-nama seperti Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, dan Ezra Walian juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Eropa sebelum akhirnya memilih kembali dan membangun karier di liga domestik. Sejarah berulang dengan pola yang hampir sama, hanya aktornya yang berbeda generasi. Dampak positif dari kepulangan ini terlihat cukup jelas. Para pemain yang selama di Eropa kesulitan mendapatkan menit bermain kini memiliki kesempatan tampil lebih reguler. Berkarier di Liga Indonesia tidak selalu berarti penurunan kualitas, karena banyak contoh pemain yang justru menemukan performa terbaik setelah merumput di tanah air. Salah satu kisah yang kerap dijadikan rujukan adalah perjalanan Christian Bekamenga, pemain asal Kamerun yang membela Persib pada musim 2007-2008 dan pada musim berikutnya justru direkrut oleh klub kasta tertinggi Prancis Nantes. Kisah kebangkitan seperti Bekamenga itulah yang mungkin sedang dicari oleh Struijk, Raven maupun Zijlstra. Usia mereka memang masih tergolong muda dan sebagian pihak menilai keputusan berkarier di Indonesia terlalu dini. Namun ada pula pandangan bahwa langkah tersebut bisa menjadi batu loncatan strategis untuk mematangkan mental dan meningkatkan kepercayaan diri sebelum kembali menatap panggung yang lebih besar. Keuntungan lain yang tidak kalah penting adalah dampaknya bagi timnas Indonesia. Dengan semakin sering bermain, peluang para pemain ini untuk memberi kontribusi nyata saat membela skuad Garuda tentu semakin besar. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan bahwa sulit bagi seorang pemain untuk berperan maksimal di tim nasional jika di level klub ia jarang mendapat kesempatan tampil.
Menurutnya, eksodus diaspora bisa menjadi solusi praktis bagi kebutuhan timnas dalam jangka pendek. Namun sisi lain dari mata pisau ini juga tidak bisa diabaikan. Harus diakui bahwa kualitas kompetisi di Eropa masih berada beberapa tingkat di atas Indonesia. Di sana, para pemain diaspora terbiasa bersaing dengan talenta kelas dunia. Sementara di liga domestik mereka berpotensi menjadi terlalu dominan sehingga perkembangan teknisnya justru melambat. Kondisi ini bisa menciptakan kualitas yang tampak unggul di level lokal, tetapi menjadi semu ketika harus bertarung di panggung kontinental yang lebih keras. Selain itu, perbedaan fasilitas latihan dan iklim profesional juga menjadi tantangan serius. Standar infrastruktur, metode sport science, hingga budaya kompetisi di Indonesia dinilai belum sebanding dengan Eropa. Tidak heran muncul ungkapan populer bahwa lebih baik berlatih di Eropa meski jarang bermain dibanding tampil rutin di Indonesia dengan intensitas ala kadarnya. Pandangan tersebut menggambarkan dilema nyata yang kini dihadapi para pemain diaspora. Terlepas dari pro dan kontra, keputusan sudah diambil oleh masing-masing individu. Para pemain ini diyakini telah mempertimbangkan banyak aspek sebelum menentukan langkah pulang, mulai dari karier, keluarga, hingga peluang membela tim nasional. Mereka sadar bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika kembali ke Indonesia, bukan berakhir. Disiplin, dedikasi, dan profesionalisme akan menjadi kunci utama agar kepulangan ini tidak berubah menjadi kemunduran. Publik berharap para diaspora mampu membawa standar Eropa ke dalam negeri, bukan justru larut dalam kenyamanan. Masa depan timnas Indonesia sangat mungkin ditentukan oleh bagaimana dua mata pisau ini dikelola, apakah menjadi senjata tajam menuju prestasi atau justru melukai perkembangan sepak bola nasional itu sendiri. Tantangan terbesar justru terletak pada fase adaptasi setelah para pemain diaspora benar-benar menetap dan menjalani kompetisi secara penuh di Indonesia, karena perubahan lingkungan dari Eropa ke Asia Tenggara bukan hanya soal gaya bermain, tetapi juga menyangkut kultur latihan, tekanan media, serta ekspektasi supporter yang sangat emosional. Banyak pemain mengakui bahwa atmosfer stadion di Indonesia memiliki intensitas berbeda, lebih bergelora dan kadang sulit dikendalikan, sehingga dibutuhkan kematangan mental yang tidak sederhana. Para pelatih di klub-klub Super League kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan para pemain ini tetap berkembang, bukan sekadar menjadi bintang instan yang dipuja sesaat lalu meredup perlahan. Dari sudut pandang teknis, kehadiran diaspora sesungguhnya membawa warna baru bagi taktik permainan klub maupun tim nasional. Mereka terbiasa dengan pola latihan berbasis data, penguasaan ruang, dan disiplin posisi yang kuat, sesuatu yang masih terus dibangun di Indonesia. Ketika standar itu dibawa ke ruang ganti klub lokal, terjadi proses transfer ilmu yang sangat berharga bagi pemain-pemain muda asli daerah. Bek muda, gelandang akademi, hingga penyerang lokal mendapatkan contoh nyata bagaimana profesional Eropa menjaga nutrisi, memulihkan kondisi, dan membaca pertandingan. Efek domino inilah yang diharapkan federasi dapat mengangkat level keseluruhan kompetisi, namun dinamika ruang ganti juga tidak selalu berjalan mulus. Ada potensi kecemburuan terselubung ketika pemain diaspora mendapatkan sorotan lebih besar dibanding talenta lokal. Perbedaan nilai kontrak, fasilitas, dan perlakuan manajemen bisa memicu gesekan jika tidak dikelola dengan bijak. Karena itu, peran pelatih lokal dan asing menjadi sangat krusial sebagai jembatan psikologis agar tercipta harmoni di dalam tim. Super League sedang memasuki babak baru, bukan hanya adu kualitas di lapangan, tetapi juga ujian kedewasaan dalam mengelola keberagaman latar belakang pemain. Dari sisi bisnis, kepulangan nama-nama besar jelas menggerakkan roda industri sepak bola nasional. Penjualan tiket meningkat, hak siar lebih bernilai, dan minat sponsor bertambah. Klub-klub melihat diaspora sebagai magnet ekonomi yang mampu mendatangkan keuntungan jangka pendek. Akan tetapi bahaya komersialisasi berlebihan juga mengintai ketika pertimbangan pasar mengalahkan pertimbangan teknis. Jika klub hanya mengejar popularitas tanpa rencana pengembangan jangka panjang, maka eksodus ini bisa berubah menjadi gelembung sesaat tanpa warisan berarti. Bagi timnas Indonesia, pelatih John Hartman mendapatkan situasi yang unik sekaligus menantang. Di satu sisi, ia memiliki kumpulan pemain berkualitas yang mudah dipantau karena bermain di dalam negeri, namun di sisi lain ia harus memastikan level kompetitif mereka tidak menurun. Program pemusatan latihan diprediksi akan lebih intens dengan standar fisik mendekati apa yang biasa diterapkan di Eropa. Hartman dikabarkan ingin membangun identitas permainan yang menggabungkan kekuatan fisik khas Asia Tenggara dengan kedisiplinan taktik gaya Inggris. Rencana ini hanya bisa berhasil jika para diaspora tetap menjaga etos profesional meski berada di lingkungan yang lebih nyaman. Piala AFF 2026 menjadi panggung pertama untuk menguji apakah langkah besar ini tepat sasaran.
Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam bayang-bayang status runner-up, selalu dekat dengan trofi tetapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Kini publik berharap kehadiran darah Eropa di Liga Domestik mampu memutus rantai sejarah itu. Akan tetapi trofi tidak datang hanya karena nama besar, melainkan lewat proses panjang yang konsisten. Para pemain harus membuktikan bahwa keputusan pulang bukan karena menyerah bersaing di Eropa, melainkan strategi matang demi karier dan negara. Di luar lapangan, diskusi di kalangan supporter terus bergulir tanpa henti. Sebagian mendukung penuh karena melihat kesempatan emas untuk memperkuat tim nasional, sementara sebagian lain khawatir identitas sepak bola Indonesia justru terkikis oleh dominasi pemain keturunan. Perdebatan ini sebenarnya sehat selama tidak berubah menjadi sentimen sempit. Sepak bola modern memang bergerak melampaui batas negara dan Indonesia sedang belajar berada di arus tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana setiap pemain, baik lokal maupun diaspora, memiliki komitmen yang sama terhadap lambang Garuda di dada. Kedepan, federasi dituntut menyiapkan peta jalan yang jelas. Kompetisi usia muda harus diperkuat agar tidak hanya bergantung pada arus pulang dari Eropa. Akademi lokal perlu mendapat investasi serius supaya lahir generasi baru yang mampu bersaing tanpa label diaspora. Jika ekosistem ini terbentuk, maka kepulangan para pemain keturunan akan menjadi katalis, bukan ketergantungan. Masa depan sepak bola Indonesia tidak boleh bertumpu pada satu strategi saja. Pada akhirnya, eksodus ini adalah bab penting dalam sejarah modern sepak bola tanah air. Ia bisa menjadi jembatan menuju era keemasan atau justru menjadi persimpangan yang salah arah. Semua bergantung pada sikap para pemain, kebijakan klub, kecerdasan federasi, dan kesabaran supporter. Dua mata pisau itu kini berada di tangan Indonesia sendiri, menunggu diasah menjadi senjata prestasi atau dibiarkan melukai mimpi yang sudah terlalu lama dinanti. John Herdman ingin cetak sejarah di FIFA Series 2026, meski banyak yang pesimis. John Herdman datang membawa mimpi besar ketika mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Sebuah turnamen yang sekaligus menjadi panggung pertama baginya sejak dipercaya menggantikan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia akan berada satu grup dengan Bulgaria dari zona Eropa, Kepulauan Solomon dari kawasan Oseania, serta Saint Kitts dan Nevis yang mewakili CONCACAF. Komposisi lawan yang menghadirkan tantangan berbeda bagi tim merah putih. Kehadiran Bulgaria sebagai wakil Eropa dipandang sebagai ujian paling berat sekaligus kesempatan langka untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih mapan. Sejak hari pertama memimpin latihan, Herdman menekankan bahwa fokus utamanya bukan semata mengejar kemenangan instan, melainkan membangun fondasi jangka panjang yang kokoh. Ia ingin menanamkan pola pikir baru kepada para pemain, membentuk budaya tim yang lebih profesional, serta menghadirkan kejelasan taktik yang bisa dipahami oleh seluruh elemen skuad. Sang pelatih menyampaikan bahwa langkah awal harus dimulai dengan menetapkan standar yang tinggi, memperkuat kerangka budaya dan taktis, lalu perlahan mencoba menorehkan sejarah dengan menjadi tim Indonesia pertama yang mampu mengalahkan lawan dari Eropa. Menurut Herdman, FIFA Series merupakan momentum strategis untuk memperluas kedalaman skuad nasional. Ia membuka pintu selebar mungkin bagi pemain kategori tingkat 1 dan tingkat 2, termasuk mereka yang berkarir di 5 liga top Eropa maupun kompetisi lain yang memiliki standar tinggi. Turnamen ini juga diproyeksikan sebagai batu loncatan menuju sasaran yang lebih besar, yakni Piala Asia 2027 serta rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2030. Herdman menegaskan keinginannya melihat sekelompok pemain yang lapar, memiliki semangat besar, dan putus asa dalam arti positif untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan panjang tim nasional. Waktu persiapan yang relatif singkat tidak membuatnya gentar. Ia terus memantau perkembangan pemain baik di kompetisi domestik maupun luar negeri, dengan perhatian utama pada pembentukan chemistry serta koneksi antar pemain, agar tim mampu bertahan ketika menghadapi momen sulit, terutama saat berjumpa lawan yang levelnya lebih tinggi. Bagi Herdman, FIFA Series 2026 bukan sekadar ajang uji coba, melainkan titik awal era baru dengan ambisi mengangkat daya saing Indonesia di pentas internasional. Debut Herdman pada bulan Maret nanti dipastikan tidak akan berjalan ringan. Taktik dan strategi yang ia rancang harus langsung diuji oleh 3 negara dengan karakter berbeda, yaitu Saint Kitts dan Nevis, Kepulauan Solomon, serta Bulgaria. Situasi ini terasa unik karena sejak awal sang pelatih sudah dihadapkan pada kondisi yang jauh lebih kompleks dibanding masa kepemimpinan sebelumnya. Tim nasional yang ia warisi sedang berada dalam fase transisi,
diwarnai berbagai persoalan teknis maupun non-teknis yang harus segera diselesaikan. Setidaknya terdapat 2 kendala utama yang berpotensi menguras pikiran Herdman dalam turnamen pertamanya. Kendala pertama berkaitan dengan absennya banyak pemain yang diperkirakan tidak bisa bergabung pada FIFA Series bulan Maret. Beberapa nama yang terancam menepi justru merupakan pilar inti dan otak permainan tim, seperti Tom Hay, Shane Petinama, Asnawi Mangkualam, bahkan kabar terbaru menyebut Kevin Dix juga memiliki peluang besar untuk tidak tampil. Kehilangan pemain-pemain tersebut memaksa Herdman berpikir keras mencari sosok pengganti yang sepadan, atau setidaknya menemukan formula baru agar keseimbangan tim tetap terjaga. Kendala kedua menyangkut kondisi para pemain yang saat ini dinilai kurang ideal di level klub maupun kompetisi. Banyak penggawa timnas Indonesia tidak mendapatkan menit bermain yang layak di klub masing-masing, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke tanah air setelah sebelumnya merumput di Eropa. Perpindahan tersebut dikhawatirkan sedikit banyak menurunkan intensitas bertanding mereka, karena level kompetisi di Indonesia belum sepenuhnya menyamai atmosfer liga-liga Eropa. Ada kekhawatiran bahwa pemain yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi di luar negeri kini tidak lagi memiliki keharusan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengatasi lawan di liga domestik. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Herdman. Ia harus mampu menjaga standar performa pemain meskipun lingkungan kompetisinya berbeda. Program latihan yang dirancang diperkirakan akan meniru pendekatan Eropa, dengan penekanan pada disiplin taktik, kekuatan fisik, serta kecepatan transisi. Herdman menyadari bahwa tanpa pendekatan ilmiah dan terukur, kualitas pemain bisa mengalami reduksi secara perlahan. Di tengah berbagai persoalan tersebut, optimisme Herdman tidak pernah surut. Ia percaya bahwa semangat kolektif dapat menutupi kekurangan individu. Pelatih asal Inggris itu berulang kali menegaskan bahwa tantangan pertama justru menjadi kesempatan terbaik untuk membangun karakter tim. Jika Indonesia mampu melewati fase sulit pada bulan Maret nanti, fondasi menuju target jangka panjang akan terbentuk lebih cepat. Publik sepak bola tanah air kini menanti apakah Herdman sanggup menjawab keraguan banyak pihak. FIFA Series 2026 akan menjadi barometer awal tentang arah baru timnas Indonesia. Di sana akan terlihat apakah standar tinggi yang dijanjikan sang pelatih benar-benar dapat diwujudkan di lapangan atau justru terbentur realitas. Yang pasti, perjalanan baru telah dimulai dan Herdman ingin menuliskan sejarahnya sendiri bersama Garuda dengan cara yang berani dan berbeda. Di luar 2 persoalan besar tersebut, Herdman juga harus berhadapan dengan ekspektasi publik yang melonjak sangat tinggi. Masyarakat sepak bola Indonesia telah lama haus akan perubahan nyata, dan kedatangan pelatih dengan rekam jejak internasional seperti dirinya dianggap sebagai jawaban atas penantian panjang. Namun ekspektasi itu ibarat beban tak terlihat yang selalu mengikuti setiap langkah tim. Herdman memahami bahwa hasil pada bulan Maret nanti akan langsung dibandingkan dengan era sebelumnya, padahal proses membangun tim tidak bisa dilakukan hanya dalam hitungan minggu. Ia berusaha meredam tekanan dengan menanamkan kepada pemain bahwa yang terpenting adalah perkembangan bertahap, bukan sekadar skor akhir di papan hasil. Salah satu fokus utama yang kini digarap tim pelatih adalah membangun komunikasi antar lini. Herdman menilai bahwa masalah klasik timnas Indonesia selama bertahun-tahun terletak pada transisi permainan yang sering terputus antara lini belakang, tengah, dan depan. Untuk itu, ia mulai menerapkan skema latihan yang lebih detail, meniru metode yang pernah ia gunakan ketika menangani Kanada. Setiap pemain diminta memahami peran spesifiknya, mulai dari cara membuka ruang kapan harus menekan, hingga bagaimana bereaksi ketika kehilangan bola. Pendekatan ini diharapkan membuat Indonesia tampil lebih terstruktur saat menghadapi Bulgaria maupun lawan lainnya. Di sisi lain, Herdman juga membuka peluang bagi wajah-wajah baru dari kompetisi domestik. Ia percaya bahwa Super League menyimpan banyak talenta yang selama ini belum mendapat kesempatan maksimal. Beberapa pemain muda mulai dipantau secara intensif, terutama mereka yang memiliki karakter pekerja keras dan berani mengambil risiko. Pelatih tersebut ingin menciptakan persaingan sehat di dalam tim, sehingga tidak ada pemain yang merasa posisinya aman tanpa perjuangan. Prinsip ini ia yakini akan meningkatkan kualitas keseluruhan skuad dalam jangka panjang. Persoalan fisik pemain turut menjadi perhatian serius. Tim pelatih melihat adanya kesenjangan kondisi antara pemain yang berkarier di luar negeri dan mereka yang bermain di liga lokal. Untuk menutup celah tersebut, program peningkatan kebugaran disiapkan dengan standar lebih tinggi. Herdman menegaskan bahwa sepak bola modern menuntut intensitas sepanjang 90 menit, bukan hanya momen-momen tertentu, karena itu setiap pemain diwajibkan mencapai target kebugaran yang telah ditetapkan sebelum memasuki fase taktik. Pendekatan psikologis juga tidak luput dari perhatian. Herdman membawa staf khusus yang bertugas membantu pemain mengelola tekanan mental. Ia menyadari bahwa banyak pemain Indonesia memiliki kualitas teknis baik, tetapi sering goyah ketika tampil di laga internasional.
Melalui sesi diskusi dan simulasi pertandingan, pemain diajak membangun kepercayaan diri serta keberanian mengambil keputusan cepat. Program ini diharapkan membuat mereka tidak lagi inferior ketika berhadapan dengan tim dari Eropa seperti Bulgaria. Menjelang FIFA Series, agenda uji coba internal mulai diperbanyak. Hartman ingin melihat secara langsung bagaimana respons pemain terhadap sistem barunya. Ia membagi skuad ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menguji berbagai formasi, mulai dari pola 3 back hingga 4 back. Dari pengamatan awal, beberapa pemain menunjukkan adaptasi cukup menjanjikan, meskipun masih ada kekurangan pada koordinasi pertahanan dan penyelesaian akhir. Semua catatan tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum skuad final ditentukan. Dukungan federasi juga disebut sebagai faktor penting. PSSI berusaha memberikan fasilitas terbaik agar Hartman dapat bekerja maksimal. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung lebih lama dibanding era sebelumnya, termasuk kemungkinan melakukan laga uji coba tambahan sebelum berangkat ke ajang resmi. Federasi berharap langkah ini membantu pelatih memahami karakter pemain secara lebih mendalam. Di tengah segala persiapan itu, diskusi publik terus bergulir mengenai peluang Indonesia menciptakan kejutan. Sebagian kalangan optimistis melihat rekam jejak Hartman yang pernah membawa Kanada menembus Piala Dunia, sementara sebagian lain masih meragukan mengingat kondisi tim yang belum stabil. Perdebatan tersebut justru menambah dinamika menarik jelang bulan Maret. Para pemain sendiri memilih menutup telinga dari kebisingan luar dan fokus pada latihan harian. Hartman berulang kali mengingatkan bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Ia tidak ingin tim terjebak pada satu turnamen semata, melainkan melihat gambaran besar menuju 2027 dan 2030. Setiap pertandingan di FIFA Series dipandang sebagai kelas belajar yang berharga. Jika Indonesia mampu tampil disiplin dan berani melawan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis, kepercayaan diri untuk menghadapi agenda berikutnya akan tumbuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, semua mata akan tertuju pada bagaimana Hartman meramu tim dalam waktu singkat. Ia datang dengan segudang ide, tetapi lapangan hijau yang akan menentukan keberhasilan. Tantangan memang tidak sedikit, mulai dari absennya pemain kunci, kondisi kompetisi yang belum ideal, hingga tekanan ekspektasi publik. Namun, sang pelatih percaya bahwa kerja keras dan kesatuan visi mampu mengubah keraguan menjadi harapan. FIFA Series 2026 pun menjadi gerbang pertama dari perjalanan baru Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Sebuah langkah awal yang diharapkan menandai kebangkitan nyata sepak bola merah putih. Hartman juga mulai menyadari bahwa membangun Timnas Indonesia tidak hanya soal memilih 11 pemain terbaik, tetapi menyatukan berbagai latar belakang menjadi satu identitas permainan. Di ruang ganti, para pemain datang dari kultur berbeda. Ada yang besar di Eropa, ada yang di tempat kerasnya liga domestik, dan ada pula yang baru pertama kali merasakan atmosfer level internasional. Tugas terberat pelatih asal Inggris itu adalah menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Ia berkali-kali menekankan bahwa tidak ada label bintang di dalam skuad, semua memulai dari titik yang sama dan harus membuktikan diri melalui kerja di lapangan. Pendekatan kepemimpinan Hartman terlihat lebih humanis dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Ia sering mengajak pemain berdialog satu persatu, menanyakan kondisi keluarga, perasaan mereka tinggal jauh dari rumah, hingga mimpi pribadi yang ingin dicapai bersama tim nasional. Metode ini membuat suasana latihan menjadi lebih cair. Para pemain mengaku merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan sekadar alat untuk mengejar kemenangan. Dari kedekatan emosional itulah Hartman berharap muncul loyalitas tinggi ketika mengenakan seragam merah putih. Selain membangun sisi psikologis, tim pelatih juga memperhatikan detail kecil yang sering luput dari sorotan. Pola makan pemain mulai diatur lebih ketat. Jadwal istirahat diawasi, bahkan cara pemulihan setelah pertandingan mendapatkan protokol baru. Hartman percaya bahwa sepak bola modern ditentukan oleh hal-hal mikro yang terencana. Ia tidak ingin ada lagi pemain yang kelelahan pada menit-menit akhir hanya karena manajemen kebugaran yang keliru. Semua aspek dipersiapkan seolah Indonesia akan menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia. Dalam sesi latihan tertutup, Hartman bereksperimen dengan gaya bermain yang lebih berani menekan tinggi. Ia ingin Indonesia tidak lagi dikenal sebagai tim yang hanya menunggu di belakang. Filosofinya adalah merebut bola secepat mungkin dan langsung menyerang dengan transisi cepat. Untuk menjalankan skema itu dibutuhkan keberanian bek sayap naik membantu serangan serta gelandang yang mampu membaca ruang. Beberapa pemain muda mulai menunjukkan potensi sesuai dengan kebutuhan taktik tersebut, meskipun konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Media internasional mulai menyoroti langkah berani Indonesia menunjuk Hartman. Beberapa analis menyebut keputusan itu sebagai sinyal keseriusan negara ini untuk keluar dari zona nyaman. Namun mereka juga mengingatkan bahwa reputasi pelatih tidak otomatis mengubah kualitas tim dalam sekejap.
Herdman sendiri tidak terganggu dengan penilaian luar. Ia memilih fokus pada proses harian dan menghindari janji berlebihan. Ia perlahan tumbuh. Tiket pertandingan FIFA Series diprediksi akan ludes jauh sebelum hari pertandingan. Banyak yang penasaran melihat wajah baru timnas Indonesia di bawah arahan pelatih yang pernah mengukir cerita manis bersama Kanada. Spanduk dukungan mulai disiapkan, lagu-lagu baru diciptakan, dan diskusi tentang susunan pemain memenuhi ruang media sosial. Herdman menyambut antusiasme itu dengan pesan agar dukungan tetap disertai kesabaran. Menjelang pemusatan latihan, daftar pemain yang akan dipanggil menjadi topik hangat. Ada perdebatan antara memprioritaskan pemain berpengalaman atau memberi ruang besar bagi generasi baru. Herdman memberi sinyal bahwa keseimbangan menjadi kunci. Ia membutuhkan sosok senior sebagai penopang mental, namun juga memerlukan energi muda yang berani berlari tanpa takut membuat kesalahan. Keputusan final akan diambil setelah tim analisis menyelesaikan laporan performa dari berbagai kompetisi. Tantangan menghadapi Bulgaria mendapat perhatian khusus. Lawan dari Eropa itu dikenal memiliki disiplin taktik dan kekuatan fisik yang mumpuni. Herdman tidak ingin Indonesia hanya bertahan total, tetapi mencoba bermain setara dengan identitas sendiri. Ia menyiapkan beberapa skenario jika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana, termasuk perubahan formasi di tengah laga. Fleksibilitas dianggap sebagai senjata utama menghadapi tim yang secara peringkat berada di atas Indonesia. Di balik semua persiapan teknis, Herdman terus menanamkan satu pesan sederhana kepada para pemain. Ia mengatakan bahwa mengenakan lambang Garuda adalah kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Siap tetes keringat di latihan harus dipersembahkan untuk jutaan pendukung di rumah. Pesan itu berulang kali disampaikan agar pemain memahami makna lebih besar dari sekadar pertandingan persahabatan. Perjalanan menuju FIFA Series 2026 akhirnya berubah menjadi lebih dari sekadar debut seorang pelatih baru. Ia menjelma proyek kebangkitan sepak bola nasional yang melibatkan banyak elemen, dari pemain, pelatih, federasi, hingga supporter. Herdman berada di garis terdepan memimpin perubahan tersebut, dengan segala risiko yang menyertainya.